Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan. Hari ini kita akan belajar menggunakan teknologi augmented reality atau AR untuk membuat sebuah filter Instagram. Nah, tools yang akan kita gunakan hari ini yaitu Spark AR Studio. Oke, kita bisa lanjut ke tutorialnya. Oke, sebelum memulai membuat filter Instagram, pertama-tama kita harus menginstal dulu tools yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan Spark AR Studio. Untuk teman-teman yang belum punya toolsnya, teman-teman bisa download di sparkar.facebook.com. Nah, pada halaman webnya teman-teman bisa klik download yang ada di sudut kanan atas. Nanti kita akan diarahkan ke halaman untuk mendownload aplikasi Spark AR-nya. Jadi Spark AR ini adalah platform augmented reality yang support untuk Mac dan Windows. Jadi kira-kira itu seperti Photoshop, tapi ini digunakan untuk augmented reality. Nah, jika udah, teman-teman bisa klik download yang ada di pinggir sini. Karena di komputer saya sudah terinstall Spark AR Studio-nya, jadi langkah ini akan saya lewati. Selanjutnya, jika proses download telah selesai, teman-teman tinggal menginstal aplikasinya seperti menginstal biasa, lalu login dengan akun Facebook teman-teman. Jika semua langkah saya lakukan, nanti halaman utama dari aplikasinya akan tampil seperti berikut ini. Nah, untuk selanjutnya, setiap aplikasi baru dibuka atau dijalankan seperti ini, di halaman utamanya akan nampil beberapa sampel project dari Spark AR Studio. Sampel ini bisa digunakan untuk membuat filter dari Facebook ataupun Instagram Story. Tapi sebelum kita mulai membuat filternya, kita harus Di video kali ini saya akan membahas tentang interface dari Spark AR Studio itu sendiri. Nah, langkah pertama, teman-teman klik aja blank project yang ada di sini. Nanti aplikasinya akan membuat sebuah project baru dengan nama Untitled. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang interface yang ada di Spark AR Studio. Yang pertama itu simulator. Nah, yang saya tandain ini disebut dengan simulator. Di simulator ini lebih kurang seperti simulasi dari perangkat kita seperti smartphone ataupun tablet. Nah, di sini kita bisa mengganti juga perangkat kita untuk uji cobanya, seperti ada iOS dan Android. Nah, ini bisa kita ganti-ganti ke iPad atau kita juga ubah ke Android. Nah, di sini kita ibaratnya mensimulasikan filter kita di tampilan Instagram nantinya. Yang kedua itu viewport. Viewport itu seperti halaman utama yang ada di sini. Jadi semua yang sekotak ini itu disebut dengan viewport. Viewport ini bisa disebut sebagai tempat buat kita melihat dan Jadi viewport ini bisa disebut juga sebagai tempat kita untuk melihat dan bekerja dengan efek yang sedang kita bangun. Nah, seperti contoh, kita bisa melihat dari segala sisi di sini, zoom juga ataupun dikecilkan. Selanjutnya itu ada panel set. Panel set yang ada di pinggir sebelah kiri ini bisa kita tambahkan objek lainnya seperti face tracker, plane tracker, face mesh, 3D object dan sebagainya. Jadi di sini kita akan bekerja dengan menambahkan objek-objek untuk filter kita nantinya. Selanjutnya itu ada aset.
Nah, di sini kita bisa menambahkan library. Library di sini adalah library gratis yang disediakan oleh Spark AR-nya. Seperti di sini ada objek, audio, text asset, tekstur, serta script. Nah, sini kita bisa menambahkan nantinya untuk filter kita. Atau teman-teman bisa import sendiri dari komputer kita di sini. Kita bisa mengimport gambar yang kita punya ataupun audio yang kita punya. Nah, di sini nantinya akan ditambahkan tekstur baru jika kita mengimport dari komputer kita. Lalu di sebelah kanan ada inspektor. Nah, yang di sini itu kita sebut dengan inspektor. Nah, untuk mengaktifkannya teman-teman perlu mengklik dulu aset atau objek yang ada di scene kita. Nah, sini misalnya kita klik kamera. Ini kita bisa menambahkan tekstur expression. Contohnya nanti akan nambah di aset kita. Ataupun teman-teman bisa juga atur untuk visible dari objek yang ada di panel scene teman-teman. Ini juga bisa mengatur warna dan sebagainya, tekstur, hal-hal yang diperlukan untuk filter kita nantinya. Selanjutnya ada toolbar yang ada di pinggir tepi sini. Nah, ini disebut dengan toolbar dan menu bar. Nah, di sini contohnya sini kita punya kamera. Nah, ini bisa kita mengganti real time simulation kita dengan real time yang sudah disediakan oleh Spark AR-nya. Ataupun kita bisa menghilangkan orangnya di sini, kita pilih yang di sini. Atau teman-teman bisa pakai kamera yang ada di komputer teman-teman. Nah, ini kita pakai yang bawaannya saja dulu. Lalu ada pause. Nah, sini kita bisa mempause atau menjeda dari real time simulation kita yang ada di dalam sini, dan bisa di play kembali. Selanjutnya ada restart. Nah, sini kita bisa merestart atau mereset nanti real time simulator kita. Nah, seperti ini. Jadi simulatornya akan ulang dari awal lagi. Ini bisa kita gunakan ketika kita menambahkan fitur lain atau fitur baru untuk filter yang sedang kita buat. Lalu ada search. Nah, sesuai namanya, search ini gunanya untuk mencari set yang ada di filter kita. Selanjutnya ada test on device. Nah, ini kita gunakan untuk mentes atau mencoba filter kita langsung ke sosial media kita seperti Facebook atau Instagram. Nah, kalau teman-teman loginnya tadi dengan Facebook, otomatis nanti yang aktif itu send to app-nya ke Facebook kamera. Jika Facebook dan Instagram teman-teman saling terhubung, nanti kedua fitur ini akan aktif. Jadi teman-teman bisa langsung tes filternya ke kamera Facebook atau ke kamera Instagram, tergantung kebutuhan dari filternya. Lalu selanjutnya ada upload. Nah, di sini kita bisa upload filter kita ke Spark AR-nya. Lalu library. Nah, ini yang saya contohkan tadi, kita bisa mengimport library dari Spark AR Studio-nya. Selanjutnya ada report. Nah, sini kita bisa mereport. Lalu ada help. Lalu yang terakhir ada patch editor dan console. Nah, untuk mengaktifkan patch editor dan console, pertama teman-teman bisa klik view yang ada di sini, lalu klik show or hide patch editor. Nah, ini akan terbuka sebuah menu baru, yaitu patch editor. Nah, di sini teman-teman bisa bermain dengan patch editor teman-teman. Nah, patch editor ini bisa kita gunakan. Jadi kita membuat filter AR-nya tanpa coding. Jadi kita bisa pakai patch editor ini. Nah, patch editor itu contohnya kita bisa bikin seperti ini. Kamera kita tekan texture extraction. Nah, kita bisa tarik
texture extraction dari kamera kita ke Flash Editor ini. Nah, ini kita bisa hubungkan nantinya dengan flash yang ada di Spark AR-nya. Lalu selanjutnya ada konsol. Nah, seperti mengaktifkan Flash Editor tadi, kita klik View dan lalu klik Show or Hide Console. Nah, konsol ini nantinya akan kita gunakan untuk menambahkan JavaScript ke dalam Spark AR kita. Jadi kita bisa gunakan coding JavaScript untuk membuat filter kita. Jadi bisa menggunakan Flash Editor juga, bisa juga menggunakan konsol yang menggunakan coding. Oh iya, di viewport ada juga beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk mengcustom objek dari filter kita nantinya. Di sini misalnya ada 3 buah menu ini. Nah, untuk penggunaannya contoh kita tambahkan objek, kita tambahkan rectangle aja di sini sebagai contoh. Nah, di sini kita bisa atur posisinya. Bagaimana arahkan mouse ke sini bakal ada tunjuk dari penggunaan menunya. Nah, ini kita bisa atur posisi dari objek kita ataupun memutar objek kita dan mengubah ukuran dari objek yang kita buat. Nah, gitu. Jika kita telah selesai membuat filter kita, nah nanti kita akan perlu mengekspor filter yang kita buat. Untuk mengekspornya, teman-teman klik file yang ada di pojok kiri, lalu klik export. Nah, di sini akan ada keterangan dari filter yang telah kita buat tadi, dari ukuran serta device yang tersedia seperti iOS dan Android. Nah, ini kita bisa lihat ukuran untuk masing-masing operating system kita. Nah, untuk Facebook semuanya masing-masing 10 MB dan Instagram masing-masing 4 MB. Jadi pastikan filter yang kita buat ukurannya tidak melebihi dari batas maksimum yang telah ditentukan. Jika sudah, teman-teman klik export. Nah, kira-kira itu tadi pengenalan awal dari interface dari Spark AR Studio yang akan sering kita akses nantinya dalam pembuatan filter Instagram ataupun Facebook. Nah, jika teman-teman sudah terbiasa dan tahu fungsi-fungsi dari interface Spark AR ini, berarti kita sudah bisa memulai pembuatan filter Instagram kita. Nah, untuk pembuatan filter Instagram pertama kita akan buat di video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini kita telah selesai memperkenalkan interface dari Spark AR Studio dan juga cara mengekspor filter Instagram kita. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan dimengerti. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.